Oke Gan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Right Idea, your idea to ride. Seperti biasa Gan, yang pertama dan paling utama, Ane mau mengucapkan terima kasih banyak buat Agan yang udah bergabung di Right Idea, yang udah saling berbagi cerita, yang udah saling berbagi pengalaman dan juga tanya jawab terkait dunia modifikasi motor, hingga per hari ini kita sudah mencapai angka 1470 sekian subscribers Gan. Ane senang banget Gan, itu berarti dibanding episode lalu dalam seminggu kita nambah 100 subscribers. Wow, kenapa Ane senang banget? Karena semakin banyak agan-agan yang bergabung di sini, semakin banyak cerita, pengalaman, tanya jawab yang kita bisa saling dapatkan buat sama-sama belajar nih Gan. Kalau di TikTok kan hashtag sama-sama belajar. Celah. Nah, kembali ke laptop nih Gan. Ane bakal melanjutkan progres pembangunan motor sleeper Ane. Jadi buat agan yang belum tahu motor sleeper itu apa sih? Motor sleeper itu tuh kayak motor yang dari luar tuh kelihatannya biasa aja, tapi tuh kalau digas itu ngebut dan bertenaga, kayak gitu kan. Nah, karena kan motor Ane ini kan motor variomatic kan kayak gitu. Pastinya kalau motor matic itu supaya ngebut, kalau nggak main kirian bore up kayak gitu. Kalau kirian kemarin itu kan udahlah racikan insya Allah mantep Josparno kecot kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya bore up nih Ane itu so far belum lah untuk memutusin bore up, nanti itu pilihan terakhir lah kayak gitu. Kalau bisa jangan kayak gitu kan. Nah, jadi kalau tidak bore up dan tidak kirian terus apa dong? Jadi yang akan Ane otak-atik itu adalah suplai udara dan bensin ke mesin kayak gitu. Nah, terus kenapa nih Gan kok suplai udara dan bensin itu bisa ngaruh performa motor kayak gitu? Jadi kan sebenarnya sebelum ada jelasin, Ane mau disclaimer sedikit nih Gan. Ini mungkin penjelasannya akan bersifat teknis. Jadi kalau misalnya Ane ada salah-salah kata atau salah-salah konsep, mohon maaf, monggo dikoreksi aja. Karena kita di sini sama-sama sharing lagi kan, sama-sama belajar kayak gitu kan. Nah, ini Ane bakal bahas dengan menggunakan ilustrasi dulu nih Gan. Ini kalau Agan lihat adalah proses bekerjanya mesin pada motor matic injeksi kayak gitu. Kalau yang Agan lihat di bawah ini di tengah-tengah antara merah dan biru yang bergerak naik terus, itu adalah mesin Gan. Jadi mesin itu tuh butuh dua asupan utama. Yang pertama itu adalah asupan udara yang bisa dilihat warna biru, dan yang kedua itu adalah asupan bensin yang kalau Agan lihat itu tuh nyemprot-nyemprot agak kuning-kuningan tuh. Nah, udara dan bensin bercampur ketemu dengan percikan api yang diciptakan oleh busi itu di tengah-tengah kalau Agan lihat, sehingga terciptalah proses pembakaran yang menghasilkan energi di ruang mesin, sehingga tuh piston bergerak terus menghasilkan energinya itu nanti akan disalurkan ke roda melalui transmisi atau CVT atau kirian seperti itu kan, dan sisa pembakaran itu akan dibuang ke knalpot yang warna merah kayak gitu. Nah, Ane nggak bakal bahas ke semuanya dulu kan, Ane bakal fokus dulu ke asupan udara, sama nanti mungkin Ane bakal ganti busi juga nih Gan kayak gitu. Jadi, Ane bakal fokus untuk membahas terkait asupan udaranya Gan kayak gitu. Bagaimana yang Ane jelaskan di awal bahwasannya udara menjadi salah satu komponen penting yang dibutuhkan mesin dalam pembakaran, maka dari itu udara yang masuk ke motor itu harus pas nih Gan, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Maksudnya tuh apa sih? Maksudnya adalah udara yang masuk itu harus bersih banget dan harus banyak banget. Cuma kondisi kayak gitu tuh susah banget buat didapat. Kenapa? Karena logikanya gini kan, semakin banyak udara yang masuk, semakin besar kemungkinan partikel debu juga ikut masuk. Semakin rapet, semakin dikit partikel udara yang masuk. Jadi kita agak sedikit harus memilih nih kan, mau udara masuk banyak tapi konsekuensinya ada partikel debu yang masuk, atau oke lah kita pilih udara bersih tapi nggak banyak nih Gan yang masuk. Ini akan berhubungan dengan tema otak-atik kita hari ini nih Gan. Ini Ane jelasin Gan sambil dibuka bagian throttle bodinya ya Gan. Kan kalau udara itu kan pertama kali masuk ke motor itu melalui veloscope. Kalau Ane kan pakai veloscope ya Gan. Jadi disaring pertama melalui veloscope, nanti disaring kedua melalui air filter, kemudian nanti akan bergerak melalui velocity stack. Velocity stack ini juga udah ganti. Oh, ini udah dibuka kan? Ane asik ngejelasinnya. Jadi Ane lanjutin dulu ya Gan ya. Ane lanjutin dulu. Setelah masuk ke velocity stack, itu nanti akan berujung di throttle body untuk diatur nih Gan asupannya berapa banyak yang masuk ke dalam pembakaran kayak gitu. Jadi kan Ane kan kalau Agan tahu Ane pakai air filter Verox nih Gan. Itu tuh air filter aftermarket kayak gitu kan. Itu tuh bahannya stainless dan tidak lebih rapat daripada air filter standar buatan pabrik yang pakai busa. Kalau air filter Verox itu, dia itu kerapatannya 45 mikron.
Sementara kalau air filter busa itu kerapatan 15-25 mikron. Konsekuensinya Anda pakai air filter Verox, udara banyak yang masuk. Tapi ada yang bilang konsekuensinya partikel debu juga banyak yang masuk. Nah, kita akan buktikan yang tadi udah dibuka throttle bodinya sama Bang Nur nih. Aneh nanya, Bang, itu throttle body kayak gitu bersih apa kotor? Dan jawabannya adalah bersih, yang menyebabkan air filter Verox Aneh nggak perlu diganti. Tadi awalnya Aneh udah takut nih, waduh, ini kalau beneran kata orang air filter Verox bikin throttle body kotor, udahlah Aneh ganti standar lagi aja. Ternyata setelah dicek tidak sekotor itu, masih oke lah katanya. Jadi Aneh nggak ganti standar kayak gitu. Dan Aneh Bang Nur juga sedikit nanya sama Aneh, Bang, ente pakai bensin oktan tinggi ya? Iya Bang, Aneh pakai Shell V-Power, coy, sombong dikit kan. Jadi sedikit banyak katanya itu mempengaruhi juga kan. Oktan yang tinggi itu kan, kalau Aneh baca-baca di internet ya, itu kan membuat proses pembakaran jadi lebih lambat. Intinya tuh kayak throttle bodinya terbantu tidak kotor dengan oktan yang tinggi. Seperti itu kan. Jadi kalau misalnya banyak agan-agan yang nanya, Bang, gimana Bang kondisi throttle bodinya setelah pakai Verox? Kotor nggak Bang? Bang, servisnya berapa kali? Kayak gitu kalau misalnya pakai Verox. Dan terjawab sudah. So far berdasarkan tes dan pengalaman yang Aneh pakai beberapa bulan, Verox ini tidak menyebabkan throttle body menjadi kotor. Nah, ini lagi dibersihkan pakai bensin sama pakai apa sih itu tadi, itu kayak semprotan-semprotan gitu kan. Nah, ini dia nih semprotan-semprotan gitu. Jadi gitu ya Gen ya, kalau banyak agen yang nanya gimana kondisi throttle bodinya setelah pakai Verox, itu aman-aman aja Gen. Setelah dibersihin Gen, ini kita bakal lakukan proses pemasangan throttle body balik ke motor lagi nih Gen, kayak gitu. Nah, setelah dipasang dan di setting-setting kayak gitu kan, Aneh kaget nih. Bang Nurnya langsung ambil laptop kayak gitu kan, langsung ambil kabel, dicolok ke motor Aneh. Aneh ngeliatnya, canggih juga nih. Aneh tanya kan, Bang, kenapa Bang dicolokin pakai kabel? Ini katanya yang dicek adalah TPS-nya Gan, kayak gitu. Jadi TPS itu apa sih? TPS itu adalah throttle position sensor. Throttle position sensor. Jadi itu dia fungsinya adalah mendeteksi adanya perubahan pada throttle gas. Jadi itu sensor ini bertugas untuk memastikan throttle gas tetap pada posisi serta sudut bukaan yang sesuai. Jadi mungkin simpelnya agan ngebuka gas itu akan disesuaikan dengan jumlah bukaan yang ada di throttle body. Jadi kan agan udah ngebuka ngegas, kalau nanti throttle position sensornya salah, dibacanya cuma sedikit. Agan mau ngegas sekencang apapun, sebencek apapun juga nggak bakal jalan kalau sensornya salah, seperti itu guys. Nah, jadi ini settingannya udah kelar throttle bodinya. Jadi ceritanya waktu itu abis itu dicek kondisinya gimana. Nah, silahkan disaksikan guys, seperti ini guys. Setelah dicek-cek tadi kan, itu kayak Bang Nur tuh kayak merasa ada sesuatu yang sampai akhirnya dibongkar lah businya. Dia nanya, Bang, ini busi udah berapa lama kayak gitu kan? Ini kayaknya udah harus diganti deh. Ya balik lagi kan, sebagai rider yang percaya pada mekaniknya, Aneh gantilah. Jadi kan ini busi bris Aneh kan. Ini Aneh pakai AR12C yang tembaga. Aneh bakal ganti pakai NGK yang platinum kayak gitu. Aneh sih ya sebagaimana kita sudah menyerahkan motor kita pada pihak yang menurut kita ahli, jadi kayak udah Aneh ganti. Dan setelah itu Aneh servis infus, tapi karena Aneh udah pernah bikin liputan tentang servis infus, jadi nggak perlu Aneh jelasin lagi. Jadi Aneh recap sedikit untuk episode ini. Tadi udah cek throttle body apakah kotor atau tidak menggunakan air filter Verox. Tadi juga kita sudah ganti busi, dan kesimpulannya adalah Aneh harus ganti busi, tapi Aneh tidak perlu ganti air filter karena berdasarkan pengecekan hari ini throttle bodinya kondisinya oke-oke aja. Jadi kalau misal agan misalnya mau pakai air filter Verox, boleh-boleh aja karena throttle bodinya masih bersih, tidak sekotor itu, dan mungkin kalau bisa pakai bensin yang oktan yang tinggi. Next project kita bakal naikin motor ini ke dyno karena kan nanti Februari awal mesin dynonya udah jadi. Kita bakal naikin ini motor untuk tahu data-datanya kurangnya di mana aja. Jadinya kita bakal
oprak-aprik motor berdasarkan data, bukan berdasarkan katanya. Kalau kata Bang Ahmad, berdasarkan datanya, bukan katanya. Asik. Ya udahlah, cukup sekian dulu untuk episode kali ini. Terima kasih banyak buat agan-agan yang udah bareng dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf, Anda mau mengucapkan terima kasih. Semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Right idea, your idea to right. Bye-bye.